Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham penyedia layanan jasa perjalanan wisata, yaitu saham Bayu atau PT Bayu Buana Tbk. Sesuai yang di-request oleh viewer juga. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Bayu Buana Tbk atau yang berkode saham Bayu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggara perjalanan dan wisata berskala besar dengan mengusung brand Bayu Buana yang dikelola secara modern berbasis e-commerce. Bayu didirikan pada tahun 1972 di Jakarta. Bayu melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada Oktober tahun 1989 dan merupakan badan usaha travel agen pertama yang terdaftar di bursa. Hingga saat ini, Bayu telah memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di Jakarta, serta 7 kantor cabang di luar Jakarta yang tersebar di Bandung, Balikpapan, Bogor, Cilegon, Surabaya, dan Bali. Harga saham Bayu per video ini dibuat di Rp1.375 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 485 miliar. Kegiatan usaha utama Bayu adalah bergerak dalam bidang biro atau agen perjalanan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Bayu mengedepankan layanan unggulan berupa layanan satu atap Bayu Buana di www.bayubuanatravel.com yang dapat diakses 24 jam per 7 hari dari seluruh penjuru dunia. Layanan tersebut adalah sebuah layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal reservasi perjalanan, penyediaan tiket, pengurusan dokumen perjalanan, hingga layanan pendukung seperti penyediaan pemandu wisata, penyewaan transportasi, serta pemesanan akomodasi. Bayu bermitra dengan BCD Travel Management Company, sebuah perusahaan pengelola jasa perjalanan terkemuka bertaraf internasional. BCD beroperasi di lebih dari 110 negara, mencakup Asia Pasifik, Eropa, USA, dan Afrika. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas serta pengendali Bayu adalah PT Graha Sentosa Persada dengan 28,08% kepemilikan. Ada yang tahu siapa pemilik dari PT Graha Sentosa Persada? Kalau ada, silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian pemegang saham Bayu lainnya ada Union Bank Brief Singapura 10,07%, Bank Julius Singapura 7,86%, Bank of Singapore Limited 6,49%, dan 47,50% sisanya dimiliki oleh masyarakat atau publik. Saat ini Bayu memiliki 8 entitas anak yang membantu kegiatan usaha utama Bayu. Seperti yang dapat dilihat pada layar, 8 entitas anak tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa perjalanan umroh, penjualan tiket pesawat, jasa perjalanan wisata, pengelola konvensi, dan transportasi. Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 3 2024. Total aset Bayu saat ini sebesar 913 miliar, naik 29,8 miliar atau 3,38% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar ketiga sekaligus yang mempengaruhi peningkatan aset Bayu adalah aset tetap sebesar 65,8 miliar, naik 10,3 miliar atau 18,57%. Kemudian pos terbesar kedua aset Bayu adalah piutang usaha pihak ketiga sebesar 174 miliar atau 19,13% dari total aset. Pos tersebut turun 20,9 miliar atau 10,72%. Piutang usaha ini timbul dari kegiatan usaha normal perusahaan berupa penjualan tiket, tur, hotel, dan pengurusan dokumen dan kartu kredit. Kemudian pos terbesar aset Bayu sekaligus yang terbesar juga dalam mempengaruhi peningkatannya adalah kas dan setara kas sebesar 607 miliar atau 66,53% dari total aset. Kas dan setara kas Bayu tersebut naik 69,1 miliar atau 12,85%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas yang naik, mari kita lihat histori pertumbuhan aset Bayu. Dapat dilihat pada layar, grafik aset Bayu bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Cuma di tahun 2020 saja mengalami penurunan. Setelah itu, aset Bayu mengalami peningkatan sampai sekarang. Jumlah aset Bayu tahun 2019 sebesar 815 miliar dan sekarang sebesar 913 miliar. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 3 2024 sebesar 98,2 miliar atau 12,05%, sedangkan CAGR-nya adalah 2,30%. Selanjutnya, mari kita analisa laporan arus kas Bayu. Kas aktivitas operasi Bayu kuartal 3 2024 ini sebesar 90 miliar, naik 67,8 miliar atau 306% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi Bayu bisa naik begitu banyak? Dapat dilihat pada layar, hal tersebut dikarenakan oleh naiknya pos penerimaan dari pelanggan.
Walaupun di saat yang sama, pembayaran kepada karyawan, pemasok, dan pajak penghasilan juga ikut naik. Kemudian kas aktivitas investasi Bayu positif 5,4 miliar. Kas aktivitas investasi yang positif mayoritas dari penerimaan bunga sebesar hampir 15 miliar. Dan di saat yang sama, Bayu juga melakukan penambahan aset tetap sekitar lebih dari 9 miliar. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan Bayu minus 26,4 miliar untuk pembayaran dividen. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas Bayu yang naik mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi dari meningkatnya penerimaan pelanggan dan kas aktivitas investasi dari penerimaan bunga. Terdapat juga selisih kurs sebesar 250 juta yang juga menambah kas dan setara kas Bayu. Dan kas dan setara kas Bayu tersebut mayoritas ditaruh di deposito berjangka sebesar 508 miliar. Kemudian liabilitas Bayu. Total liabilitas Bayu saat ini sebesar 441 miliar, naik 9,56 miliar atau 2,22% dari kuartal 4 2023. Naiknya liabilitas mayoritas dikarenakan oleh pos pendapatan diterima di muka, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, yang berasal dari pendapatan insentif, sewa, dan franchise. Kemudian pos utang lain-lain dari utang refund, dan pos uang muka pelanggan dari penerimaan pembayaran tiket, hotel, tur, dan dokumen yang belum dipakai oleh pelanggan. Sementara itu, ekuitas Bayu saat ini sebesar 469 miliar, naik 20,3 miliar atau 4,53% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba. Selanjutnya pendapatan dan laba Bayu. Pendapatan Bayu kuartal 3 2024 ini sebesar 1,94 triliun, naik 276 miliar atau 16,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba bersihnya sebesar 76,6 miliar, naik 19,1 miliar atau 33,26%. Lumayan bukan kenaikan pendapatan dan labanya? Dapat dilihat juga beberapa beban Bayu juga ikut meningkat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan pendapatannya yang meningkat. Mari kita soroti pada pos pendapatan lainnya Bayu yang menyumbang 18 miliar atau 23,58% dari laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Dapat dilihat pendapatan tersebut mayoritas diperoleh dari bunga deposito sebesar 14,4 miliar dan sisanya diperoleh dari pendapatan sewa, laba selisih kurs, jasa giro, dan lain-lain. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kas dan setara kas Bayu mayoritas ditaruh di deposito berjangka sebesar 508 miliar. Jadi wajar jika perolehan bunga deposito Bayu sebesar 14,4 miliar. Kemudian mari kita lihat detail pendapatan Bayu tersebut dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 24 mengenai pendapatan, terdapat 5 segmen berdasarkan sumber pendapatannya. Yang pertama, pendapatan dari tiket Bayu sebesar 1,39 triliun atau 71,74% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 198 miliar atau 16,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari tur Bayu sebesar 298 miliar atau 15,35% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 32 miliar atau 12,02%. Ketiga, pendapatan dari hotel Bayu sebesar 221 miliar atau 11,41% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 39,9 miliar atau 22%. Keempat, pendapatan dari dokumen Bayu sebesar 17 miliar atau 0,88% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 1,04 miliar atau 5,77%. Kelima, pendapatan dari lain-lain Bayu sebesar 12,1 miliar atau 0,63% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 6,73 miliar atau 124%. Jadi dapat disimpulkan nih, pendapatan Bayu yang naik pada kuartal 3 2024 ini mayoritas dikarenakan naiknya pendapatan dari tiket, ditambah pendapatan dari tur, hotel, dan lain-lain yang peningkatannya juga besar jika dibandingkan pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen Bayu. Pergerakan harga saham Bayu 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari awal Desember 2023. Yang semula di sekitar harga 1.520, sekarang harganya di 1.375, alias sudah turun 9,54%. Bahkan sempat turun lebih dari 19% di bawah harga 1.220 pada awal April 2024. Saham Bayu juga sempat naik lebih dari 5% di harga 1.600 pada akhir Oktober 2024.
Sedangkan pergerakan harga saham Bayu 5 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal Desember 2019. Yang semula di sekitar harga 980, sekarang harganya di 1375, alias sudah naik 40,31%. Bahkan sempat naik lebih dari 78% di harga 1750 pada Juli 2023. Saham Bayu juga sempat turun lebih dari 14% di bawah harga 840 pada Mei 2023. Dalam annual report-nya, kebijakan dividen Bayu berupa melakukan pembagian dividen minimal 1 kali dalam setahun, dan jumlah nominalnya disesuaikan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dalam 4 tahun terakhir, Bayu rutin bagikan dividen 1 kali setiap tahun. Dan dalam setahun terakhir pada tahun buku 2023, Bayu membagikan dividen pada bulan Juli 2024 kemarin, dengan dividen per share sebesar Rp75 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di 1.375, maka dividen yield Bayu sebesar 5,45%. Kemudian mengenai evaluasi dari PER dan BBV. Video ini dibuat pada tanggal 15 Desember 2024. Harga saham Bayu Rp1.375 per lembar. Jadi PER Bayu sekarang di 5,4 kali, sedangkan BBV-nya di 1,03 kali. PER Bayu yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya tentu dikarenakan EPS atau laba Bayu telah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan BBV Bayu yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya dikarenakan ekuitas Bayu yang meningkat sedikit, ditambah harga saham Bayu yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Walaupun dalam 1 tahun terakhir harga saham Bayu cenderung menurun. Jadi apakah PER di 5,4 kali dan BBV di 1,03 kali termasuk sudah murah? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan bagaimana dengan rasio atau indikator lain? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham Bayu. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.